Pak Sumaryanto, silakan. Oke. Siap, Bu. Terima kasih. Tolong di-mute semua ya, yang tidak presentasi, tidak berkepentingan. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Farida dan Ibu Guru Pamong, ada Bu Heni, ada Bu Nur, dan teman-teman. Saya akan menerangkan tentang materi tentang kedengaran, cek, baik Bapak Ibu, kedengaran deh? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak. Kedengaran. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPS 1. Sehat semuanya, anak-anak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kegiatan membaca doa. Silakan Suaib dipimpin doanya. Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Suaib. Semoga kita hari ini dalam pelajaran sejarah Indonesia bisa bermanfaat, ya, ilmu kita barokah. Baik, anak-anak, kita kemarin sudah mempelajari materi sebelumnya dan hari ini kita masuk ke materi tokoh-tokoh nasional dan daerah. Pak Sumar di sini sudah memakai baju. Ada yang tahu, Pur? Ada tahu baju ini? Ada pakai belangkon. Ada baju ini, baju Jawa Tengah ya. Ya. Lurik, Pak. Ya. Nggih, Pak, Sorjan. Ya, Sorjan lurik, nggih. Nah, seperti itu. Baik, untuk memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, kita biar semangat, kita yel-yel dulu ya. Kalau Pak Sumar bilang jas merah, anak-anak semuanya menjawab dengan mengapalkan tangan, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Coba ya, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, diulangi ya. Kalau Pak Sumar bilang jas merah, mengapalkan tangan, jawabannya anak-anak, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Diulangi. Jas merah. Baik, Pak. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau Pak yang kedua, kalau Pak Sumar bilang sejarah Indonesia, anak-anak jawabnya Indonesia pasti jaya. Bisa? Kita lakukan ya. Sejarah Indonesia? Indonesia pasti jaya. Jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh nasional ya. Coba siapa ini? Sidi, tokoh-tokoh yang dari Surabaya ini, kalian asli Surabaya. Siapa kira-kira tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan dari Surabaya? Contohnya? Bung Karno, Pak. Bung Karno.
Vivi, ada lagi? Yang slogannya rawe-rawe rantas malang-malang puntung, pernah dengar? Bung Yo. Tomo, Pak. Ah, Tomo. bagus sekali. Pur, bagus sekali menjawabnya. Bung Tomo ya, membela yang benar, ya, membela yang benar, jangan membela yang membayar ya, seperti itu. Maju tak gentar, membela yang bayar, jangan. Tapi maju tak gentar, membela yang benar. Nah, itu Bung Tomo. Baik, selanjutnya kalian akan melihat slide dan video dari Pak Sumar, ya, tentang Bung Tomo, tentang tokoh-tokoh nasional. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak Guru. Baik, Sudah. hari ini kita akan mempelajari tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, tujuan pembelajaran kita ya nanti melalui PPT, gambar, video, ya, anak-anak atau peserta didik mampu mengidentifikasi biografinya, ya. Terus yang kedua, melalui peserta gambar, video, peserta didik mampu menganalisis tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan. Materinya adalah biografi, ya, dan peran. Baik, kita lanjut setelah mengetahui tujuan pembelajaran dan ini hari ini dan materinya. Nah, yang pertama kita masuk ke seorang tokoh, ya. Coba siapa yang mau membacanya ini? Saya, Pak Guru. Oke, Soaib, silakan dibaca. Ya. Ya, terima kasih Pak Guru. Host Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan nama Host Cokro Aminoto merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam. Lahir tanggal 16 Agustus tahun 1882 di Kabupaten Ponorogo, kemudian meninggal tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Itu Pak Guru. Oke, bagus sekali, Pak Soaib ya. Merupakan Ya. Lanjut selanjutnya ya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Siapa ini yang mau membacanya? Saya, Pak Guru. Saya, Pak Oke. Guru. Oh, oke, jangan rebutan. CD aja dulu, CD. Saya ya, Sugiyarti saya ya. Jadi yang kedua nama pahlawannya Dr. Wahidin Sudirohusodo, nama lengkapnya. Profesinya pahlawan nasional, tempat lahirnya di Melati, Sleman, Yogyakarta. Tanggal lahirnya hari Rabu 7 Januari 1852. Pendidikannya di Stopia Sekolah Kedokteran. Dr. Wahidin ini adalah penggagas organisasi Budi Utomo yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei ya Pak Guru ya. Kalau nggak salah berdirinya Budi Utomo, 1908. Makasih Pak Guru. Ya betul, diperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Baik, ini ada videonya, silakan bisa didengarkan atau dilihat. Ini Pak Sumar ambil dari cuplikan film Sang Pencerah, Kiai Ahmad Dahlan ya. Di situ Ahmad Dahlan beserta Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah mencetuskan kesehatan dan pendidikan bagi orang-orang pribumi. Pak Sumar akan menjelaskan seorang tokoh yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ada di cuplikan film Sang Pencerah ya, tentang kisah Kiai Ahmad Dahlan yang bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sudah berjuang untuk kemaslahatan umat juga, untuk kesehatan dan pendidikan terhadap rakyat pribumi.
Setunggal Kiai. Saya Raden Mas Joy Sumarto, kerabat dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Subhanallah. Tanpa perkumpulan. Ini ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo diilustrasikan dalam film Sang Pencerah. Sekolah Belanda. Stovia. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumar akan menjelaskan Selanjutnya, siapa ini? Ada Bung Karno. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Jangan berebutan. Tadi sudah Sidi, silakan yang cewek aja dulu. Silakan. Saya Pak. Ya. Silakan langsung aja dibaca. Bung Karno, Soekarno yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 9 Juni 1901, pendidikannya sekolah menengah di Hongro Burger School, HBS Surabaya, tahun 1915 sampai 1920, kemudian sekolah dasar di Eropa Facility School, ELS Mojokerto, tahun 1908 sampai 1915, kemudian Teknisi High School to Bandung, sekarang ITB, tahun 1920 sampai 1926. Karirnya yang pertama arsitek tahun 1924 sampai 1942. Kemudian penasihat militer Jepang 3A Putra BPUPKI pada tahun 1942 sampai 1943 Pak ya, 45 Ya. Pak ya. Ya. Ya, kemudian dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama tahun 1945 sampai 67. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Sumar akan film ya. mereview Film Soekarno. Ini film Soekarno. Yang produksi tahun 2013. Sutradaranya Nah, Indra Mantio. ini sudah diupload di channel Pak Sumar. Nanti bisa dilihat ya. Di masa kecil sampai sama Ah, padahal ini kelihatan ya meski kecil ya. Nanti karena kejadian Pak bisa dicek di YouTube Pak Sumar ya, di channelnya. Silakan Pak. Ya, Soekarno ini sudah kecil, sudah disukai oleh gadis Belanda juga atau nonik Belanda. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ganteng ya Pak. Ya, betul. Nah, ini juga sebenarnya ada ini juga ya, ada Hos Cokroaminoto juga tadi nanti di film Soekarno itu ya. Jadi Soekarno kan tinggal di Surabaya di rumahnya Hos Cokroaminoto, nah, seperti itu, atau menjadi anak didik dari Soekarno, dari Hos Cokroaminoto. ini adalah Hos Cokroaminoto, guru dari Nah, ini Kartosuwiryo ya, juga sahabat atau murid dari Hos Cokroaminoto. ini adalah Baik, kita lanjut ya. Yang terakhir, siapa ini yang akan membacakan? Saya Pak. Oke, silakan dibaca, Ratnawati. Bung Hatta. Dr. Detrandes Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Sekolahnya Sekolah Belanda Aerospace Lange School atau ELS Mir Uitgeboorte Lange Onderwijs atau MULO. Itu Pak. Oke, terima kasih. Kalian untuk 11 IPS 1 ini memang sudah pintar semuanya, bagus semuanya. Cara membacanya juga bagus. Nanti untuk selanjutnya kalian silahkan berkelompok menjadi kelompok ya. Yang kelompok 1 itu ada membahas tentang Hos Cokroaminoto ya. Kelompoknya adalah Suaib Zar'an. Kelompok 2 kelompok Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, ada Desna, ada Sugiyati, ada Sidi. Yang kelompok Bung Karno ada Vivi, ada Yeni,
Yang kelompok 4 ada Bung Hatta ya, ada Purwono, Sulastri, Ratna. Minggu depan pembagian kelompoknya kalian bagi sendiri ya. Seperti itu. Kalau ada materi lagi. Sekarang Pak Sumar yang membagikan. Silakan Pak Sumar kasih waktu 10 menit untuk membagi berkelompoknya, mendiskusikannya. Ya, nanti analisis dari video dan gambaran tadi. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak Guru. Baik, Pak. Pre-memori. Sudah selesai ya? Siapa ini yang mau presentasi duluan? Ada kelompok Bung Karno, Bung Hatta, ya, Mas Cokro dan Dr. Wahidin. Siapa duluan? Silakan. Nggak huruf, nggak apa-apa. Misalnya Bung Hatta duluan. Siapa? Kelompoknya Purwono, Sulastri dan Ratna. Apa yang dari diskusinya? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Setelah kami diskusikan dengan kawan-kawan, Bu Hatta ini adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden di Indonesia. Kemudian dia berasal dari Sumatera Barat, Pak, tepatnya Bukit Tinggi. Kemudian dia sangat jago sekali dalam berdiplomasi, pandai bernegosiasi dengan di meja-meja perundingan. Berarti dia mempunyai jiwa nasionalis yang kuat, yang tegas. Kemudian itu saja Pak yang bisa kami simpulkan dari kelompok 4. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Sebenarnya nanti kalian bisa diskusikan ini sama kelompoknya lagi. Kita lanjut ke kelompok 2 berikutnya. Siapa yang maju? Bisa kelompok Bung Karno? Ada Vivi? Oke, saya Pak. Bung Karno? Saya Pak. Oh, Sidi. Oh, silakan. Sidi ini kelompoknya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Silakan. Ya, setelah kami diskusi dengan teman saya Desna dan Sugiyarti, maka kami ambil kesimpulan ya tentang materi kami itu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi ya, beliau ini adalah penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo ya, yang ya sampai sekarang masih kita kenal, dan itu diperingati setiap tanggal 2 Mei ya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini menandai apa namanya itu ya, orang-orang Indonesia itu ya sudah berani gitu, sudah berani terutama di bidang pendidikan ya, karena untuk diplomasi dengan orang asing ya kita harus memiliki basicnya pendidikan dulu, kita harus mampu terutama di dalam bahasa ya Pak ya. Oke, itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sidi. Kamu ini bagus banget jawabannya, negarawan ya. Baik, untuk anak-anak, karena kita waktunya sudah terbatas, kita lanjut sisa kelompoknya minggu depan ya. Sekarang kita tutup pelajaran kegiatan hari ini. Coba yel-yelnya lagi. Jas merah, tangannya semuanya. Jas merah. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-sekali. Sejarah Indonesia. Indonesia Jaya. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu bermanfaat. Oh iya tadi yang bisa semuanya nanti Pak Sumar kasih reward ya. Nanti di akhir setelah ujian, setelah menjelang kenaikan kelas, yang pinter bukan yang ini ya, yang aktif ya dalam pelajarannya akan Pak Sumar kasih yang peringkat yang aktif. Ada 3 siswa yang aktif menurut Pak Sumar, nanti Pak Sumar pilih akan mendapatkan buku tentang Soekarno ya. Ada 1, 2, 3 ini. Silakan nanti berebut yang terbaik, nanti akan Pak Sumar kasih di akhir semester ini. Sekian untuk materi hari ini. Silakan ditutup dengan doa terakhir. Siapa ini? Zar'an, dipimpin doa. Ya, kepada teman-teman saya akan belum.
Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sama-sama menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersiapkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus ya buat Pak Sumar. 20 menit Pak Sumar. Oke, baik. Silakan ke Bu Heni dulu atau Bu Nur Mutmainah. Silakan aja memberikan komen terhadap Pak Sumaryanto. Kok blanketnya dicopot? Udah kembali. Terima kasih Pak Sumaryanto ya yang sudah berusaha menampilkan pembelajaran per-teaching dengan sangat bagus sekali, sudah menampilkan budaya tradisional ya, pemakaian lurik dan belangkonnya untuk menambah motivasi peserta didik yang pastinya ya. Untuk kegiatan pembelajarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP yang dirancang, mulai dari kegiatan pendahuluan, sudah ada orientasi, sudah ada motivasi dengan pemberian yel-yel jas merah dan juga sejarah Indonesia ya. Itu juga dengan persepsi sudah dijalankan dan juga pemberian acuan. Di situ juga sudah ada penanaman nilai-nilai karakter, sudah Bapak tanamkan ya, terutama rasa nasionalisme, rasa cinta pada tanah air, sudah Bapak tanamkan di situ di kegiatan pendahuluan. Di kegiatan inti juga, di awal kegiatan inti Bapak sudah berusaha untuk memberikan materi yang diajarkan biar siswa tidak juga sudah bagus, sudah menggunakan media TIK seperti contohnya Bapak juga sudah memberikan channel YouTube kepada peserta didik, jadi ketika selesai pembelajaran siswa bisa melihat film-film yang diupload Pak Sumar. Interaksi dengan peserta didik sudah berjalan, sudah berusaha yang menyenangkan, volume dan intonasi juga sudah sangat bagus, sudah dipahami oleh siswa. Di situ juga sudah ada penguatan yang diberikan oleh Pak Sumar. Itu juga dengan kegiatan penutup sudah menunjukkan bagaimana rentetan kegiatan penutup, kesimpulan, evaluasi, apa karena koneksi saya yang jelek tadi, tapi untuk secara keseluruhan semua yang Pak Sumaryanto tampilkan sangat bagus sekali. Iya. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu Eni. Silakan Bu Nur Mutmainah. Ya. Baik, terima kasih Bu Farida. Ya, terima kasih Bu Farida. Selamat Pak Sumaryanto, sepertinya Bapak sudah membawakan ya dalam kegiatan pembelajaran ini sudah sangat interaktif sekali, sudah sangat bagus sekali. Jadi step by step dari step-step kegiatan baik pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup semuanya sudah terlewati. Bahkan di pendahuluan Bapak sudah menampilkan yel-yel, kemudian ada stimulus yaitu menampilkan foto-foto pahlawan pergerakan nasional, itu sangat bagus sekali, sehingga ada penanam karakter. Apa yang disampaikan Bu Hedi tadi benar sekali. Mungkin itu saja, jadi Bubut hanya menambahkan sedikit ya Pak, karena sudah diborong Bu Hedi semua dan itu bagus semua. Ya, terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu Hedi. Sama-sama, makasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Pak Sumaryanto mau apa ya? Mengelap keringat dulu ya. Grogi. Semua pasti berlalu. Dari laptop juga trouble tadi awal-awal itu. Oh gitu. Okay. Jadi ya effort yang dilakukan oleh Pak Sumaryanto itu luar biasa, mulai dari busananya ya, terus apa lagi tadi ya, yel-yel apa tadi yang lain juga melakukan yel-yel ya, tapi upaya yang dilakukan ya membawa budaya lokal itu luar biasa ya. Kebetulan saya juga mengajar kearifan lokal, jadi
hal-hal yang berbau lokal itu sangat-sangat suka ya. Dan itu saya kira tidak sulit kan untuk mengadakannya. Emang udah punya kan Pak Sumaryanto? Ya kebetulan di sekolah kalau ada hari-hari ini pakai baju pakai baju daerah Bun. Oke, itu bagus sekali tuh kalau diterapkan juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang lainnya. Harapannya apa yang Bapak Ibu lakukan pada peer teaching ini tidak hanya pada saat ini, tapi juga dilakukan nantinya ketika kembali ke sekolahnya masing-masing, harapan kita ya. Tapi ada satu hal yang agak menggelitik tadi, nyebut Wahidin Sudirohusodo itu dengan doktor, apa betul beliau itu seorang doktor? Dan beliau itu kan tamatan dari Stovia. Stovia itu adalah sekolah dokter Jawa. Dokter Jawa itu adalah persiapan untuk menjadi dokter. Ya, ya Pak Sueb? Hanya dokter dia, belum doktor. Iya, jadi hati-hati ya dalam penyebutan itu, karena anak-anak sekarang kan informasinya luar biasa, mereka peroleh dari mana aja. Tapi mikirnya, oh kalau gitu waktu itu sudah ada ya sekolah dokter kayak gitu. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau atas jasa-jasanya bagi bangsa ini ya. Itu aja. Nanti dalam penyebutan ya Bapak Ibu, dalam bahasa Belanda itu dia itu membaca apa yang tertulis ya. Tapi G itu dibaca dengan H. Jadi lahere gitu, bukan lagere. Mau kemana? Nah, tidak begitu, tapi lahere seperti itu, school, ya. Dan nanti lebih diidolakan. Jadi kita harapkan guru itu adalah idola anak-anak. Ya, dosen juga adalah idola anak-anak. Jadi jangan sampai dia mengidolakan K-pop di depan mata nggak diidolakan itu. Ya, jadi upaya Bapak Ibu dalam peer teaching ini adalah upaya untuk menjadi idola bagi anak-anak kita. Ya, selamat ya Pak Sumar, selamat juga buat Bapak Ibu lainnya. Sekarang kita sudah pada pukul 8.36